Waduh, aku lupa kerjain ini. Waduh, aku belum selesai kerjain yang itu juga. Aduh, kenapa sih semua pekerjaan begitu sulit ya? Halo semuanya, selamat datang di channel Book in a Memo. Channel ini berisi intisari dari buku-buku yang dikarang oleh para pakar dari seluruh dunia. Pada hari ini, kita akan membahas buku berjudul Eat That Frog oleh Brian Tracy. Cara mendapatkan lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Hah? Maksudnya gimana? Seringkali, kita menyadari terlalu terlambat untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita mempunyai kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sampai deadline dan cenderung menghabiskan waktu secara tidak produktif. Pada buku ini, Brian membahas cara bagaimana menjadi produktif dengan membuat skala prioritas. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan dituntut untuk melakukan berbagai hal, dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling sulit. Brian beranggapan bahwa kita harus memulainya dari pekerjaan yang paling sulit dulu, karena biasanya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sering pada akhirnya kita tunda. Apalagi di zaman sekarang, di mana kita akan sering sekali mengalami banyak gangguan dan intervensi. Menggunakan skala prioritas akan memudahkan kita untuk mengatur waktu. Kita dapat menyelesaikan suatu hal yang penting dan mendesak. Hasil yang kita peroleh pada akhirnya ada pekerjaan menjadi lebih efektif dan pada akhirnya kita akan punya banyak waktu untuk hal-hal yang penting dan menyenangkan dalam kehidupan kita. Dalam buku ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, metode Eat That Frog. Mark Twain mengatakan, jika apa yang kamu lakukan pertama kali setiap pagi adalah makan kodok, maka kamu pasti akan menjalani hari dengan bahagia. Kamu memulai hari dengan hal yang mungkin menjadi hal terburuk di sepanjang hari. Apabila ada 2 kodok, yang satu besar yang satu kecil, makan kodok yang terbesar terlebih dahulu, baru yang kecil. Kodok merupakan ibarat suatu tugas yang penting dan besar, tapi pekerjaan itu merupakan suatu hal yang paling malas kamu lakukan. Kuncinya adalah menjadikan hal yang paling sulit dan besar terlebih dahulu menjadi prioritas yang paling utama, kemudian baru berlanjut menjadi hal-hal lain yang kurang penting. Orang-orang hebat selalu menaruh hal yang paling penting di pagi hari, karena di sana mereka akan mengambil keputusan besar dalam kehidupan mereka. Metode Eat That Frog memberikan kita energi untuk menyelesaikan hal yang paling kompleks. Sebagai contoh, kamu mungkin memiliki ide-ide dan keinginan untuk mencapai sesuatu, tetapi itu semua hanya akan menjadi suatu ide tanpa adanya suatu eksekusi. Metode ini membuat Anda memiliki energi dalam memulai suatu action, sampai akhirnya kamu mampu melihat suatu pencapaian dalam prosesmu. Kedua, cara makan kodok. Setelah kamu memakan kodok pertamamu pada pagi hari, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Brian membagi menjadi 5 alfabet, A, B, C, D, dan E, dalam kamu menentukan prioritas dan pekerjaanmu. A adalah pekerjaan yang harus kamu selesaikan untuk pertama kali, yaitu kodokmu. B, pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. C, pekerjaan yang bagus jika kamu selesaikan tetapi tidak ada konsekuensinya jika tidak kamu lakukan. D, pekerjaan yang biasa kamu delegasikan ke orang lain. E, pekerjaan yang tidak harus kamu lakukan. Mungkin setelah itu, kamu masih mengalami kesulitan dalam memakan kodokmu. Apa sih yang harus kamu lakukan? Brian memperkenalkan 2 teknik dalam kamu menghadapi hal tersebut. Teknik pertama namanya adalah salami slice. Salami adalah sosis daging yang biasa dijual dalam bentuk irisan. Kita harus membagi pekerjaan yang sulit menjadi hal-hal dan slice-slice yang lebih kecil. Membagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil sehingga memudahkan kita dalam pengerjaan dan memanage-nya. Dengan kita membagi pekerjaan ini menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa disadari, kita sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Teknik kedua namanya Swiss cheese. Kita sama-sama tahu kalau Swiss cheese itu berbentuk bolong-bolong. Intinya adalah kita harus menyetel target waktu dalam kita mengerjakan sesuatu. Misalnya, pekerjaan A dalam waktu 15 menit harus beres, pekerjaan B dalam 20 menit harus beres, dan seterusnya. Dan kamu memasang target, kamu memperoleh suatu rasa pencapaian ketika kamu berhasil melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Dan karena hal ini, kamu akan terus semangat dalam bekerja sampai pekerjaan besar dan sulit tersebut akhirnya selesai. 3. Buat waktumu produktif. Kita sama-sama tahu, kita sebagai manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Tidak lebih, tidak kurang, tidak ada pengecualian bagi siapapun. Begitu banyak waktu yang kita sia-siakan yang padahal bisa kita gunakan untuk melakukan suatu pekerjaan yang produktif. Semisalnya, saat Anda olahraga atau gym, atau mungkin saat Anda menyetir di tengah kemacetan kota, bisa saja Anda mendengarkan suatu audiobook atau podcast mengenai pengembangan diri, ataupun motivasi. Nah, buat waktumu berarti.
Apabila kamu bisa memanfaatkan waktumu dengan baik, ini adalah momen yang bisa mengupgrade dirimu untuk lebih mudah mencapai kesuksesan. Kamu bukan tidak punya waktu, kamu hanya tidak bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak. Kamu bukan tidak punya waktu, kamu hanya senang menyia-nyiakan waktu. Book in a Memo mengajak teman-teman semua untuk mengambil langkah kecil setiap harinya. Makan kodokmu di pagi hari, lakukan A, B, C, D, E, dan pergunakan waktumu secara bijaksana. Lakukan ketiga hal ini, maka hidupmu akan menjadi bermakna. Apabila Anda masih berada di sini, kemungkinan besar Anda telah menonton video ini secara keseluruhan. Terima kasih telah meluangkan sedikit dari waktu Anda untuk menonton video singkat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermakna dan bermanfaat bagi Anda. Mohon dukungan Anda dengan like video dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.